Sekitaran bulan Juli 2022, Kadek Juniarta merajut cinta dengan gadis yang usianya tak jauh dari dirinya. Kadek sendiri baru saja lulus dari SMK, sedangkan kekasihnya itu masih duduk di bangku sekolah. Layaknya anak muda kebanyakan, kedua remaja ini pun dibuat mabuk kepayang dengan cinta mereka. Cinta yang bagaikan api membara itu membuat kedua remaja ini sering menghabiskan waktu bersama. Kekasih Kadek itu juga tak pernah mempermasalahkan jika Kadek memintanya untuk menemani menghabiskan waktu bersama. Bahkan gadis muda itu mau-mau saja menemani waktu privat Kadek. Bagi gadis muda itu, ia rela bersama Kadek dimanapun dan kapanpun, asalkan bisa membuat Kadek bahagia dan betah bersamanya. Seringnya menghabiskan waktu privat bersama, kekasih Kadek itu pun telat datang bulan. Saat tahu awal dirinya telat datang bulan, gadis muda itu langsung cerita kondisi dirinya itu kepada Kadek. Ia ingin Kadek segera menikahinya. Namun Kadek malah meminta kekasihnya itu untuk sabar menunggu. Ia akan menabung terlebih dahulu untuk biaya pernikahan mereka. Kadek tak ingin menyusahkan kedua orang tuanya. Kadek memang bukan lahir dari keluarga berada. Ayahnya hanya tukang bangunan dan ibunya pedagang nasi campur di Bali. Kadek sendiri saat itu sudah bekerja di sebuah toko. Setelah mendengar penjelasan Kadek, gadis muda itu pun hanya bisa mengangguk. Selama menunggu untuk menikahi kekasihnya, Kadek masih tetap meminta kekasihnya itu menemani waktu privatnya, dan gadis itu pun mau-mau saja. Tiga bulan menanti kepastian, gadis muda itu mulai ketakutan. Perutnya sudah semakin buncit dan tentunya bakal tambah buncit. Ia takut jika orang tuanya tahu apa yang sudah terjadi padanya. Sebab itulah gadis itu mulai sering mendesak untuk menikahinya. Namun lagi-lagi Kadek masih mengelak. Alasannya uangnya belum cukup. Takut tak bakal dinikahi, gadis muda itu pun memutuskan untuk datang sendirian ke rumah Kadek. Rencananya ia akan mendesak Kadek untuk memberitahukan perihal kehamilannya kepada orang tua Kadek, dan pernikahan mereka pun bisa cepat dilaksanakan. Lantas di hari Selasa siang selepas sekolah, gadis muda itu mendatangi Kadek di rumahnya. Kadek dan orang tuanya tinggal di desa Pemecut, Kecamatan Denpasar Barat. Siang itu Kadek sendirian di rumahnya. Sesaat setelah sampai di depan pintu, Kadek mempersilahkan kekasihnya itu masuk ke rumah. Kedua anak muda itu pun ngobrol tentang masa depan mereka dan juga calon anak mereka. Di tengah obrolan, Kadek yang saat itu hanya berdua saja di rumah dengan pacarnya itu, lantas mengajak kekasihnya itu masuk ke kamarnya. Kadek lagi-lagi meminta gadis itu untuk menemani waktu privatnya. Setelah selesai, gadis muda itu kembali menanyai janji Kadek untuk segera menikahinya. Namun seperti yang sudah-sudah, Kadek masih mengaku belum siap. Lantas gadis itu pun membujuk Kadek agar bercerita saja tentang kondisi dirinya yang tengah hamil 3 bulan ke orang tua mereka. Jika orang tua mereka tahu tentang masalah mereka, sudah pastilah orang tua mereka akan segera menikahi mereka. Pernikahan akan digelar tanpa harus menunggu uang tabungan Kadek cukup. Namun, lagi-lagi Kadek masih tetap tak mau. Kecewa, merasa dikhianati dan hanya dimanfaatin, gadis muda itu pun mengamuk. Ia lantas beranjak pergi. Namun naas, Kadek kemudian dari belakang menyerang lehernya dengan selendang yang bermotifkan batik. Gadis itu sempat melawan. Akibatnya selendang yang tadi sempat jatuh ke lantai. Tapi Kadek kembali mengambil selendang tadi dan kemudian menyerang leher kekasihnya itu untuk kedua kalinya. Gadis itu sempat pingsan. Saat itulah Kadek untuk ketiga kalinya menyerang leher kekasihnya itu hingga meninggal. Padahal saat itu Kadek tahu jelas jika kekasihnya itu sedang mengandung darah dagingnya.
Setelahnya Kadek mencekram ketiak korban dan kemudian menyeretnya ke gudang. Korban lantas Kadek dudukan bersandar di pintu. Bahkan saat itu wajah korban tertutup rambut korban. Merasa semuanya sudah selesai, Kadek dengan santainya pergi meninggalkan korban dan mendatangi warung ibunya. Di sana ia bahkan sampai membantu ibunya berjualan. Di sore hari sekitaran pukul 5 sore, kakak Kadek yang bernama Niluh Putu pulang ke rumah. Setibanya di dalam rumah, Niluh pun terkaget melihat ada wanita sudah tak bernyawa di dalam rumahnya. Niluh pun segera menelepon ibunya. Ibu Kadek pun bergegas pulang bersama Kadek. Sesampainya di rumah, Kadek pun mengakui jika itu jasad pacarnya yang baru saja dia bunuh. Kadek juga mengakui jika gadis itu sedang hamil 3 bulan. Namun, ia masih belum mau menikahi kekasihnya itu. Tentunya, pengakuan Kadek itu nyaris membuat ibunya pingsan. Tak ada pilihan lain, keluarga pun menelepon pihak kepolisian dari Polres Denpasar. Barulah 3 jam setelah waktu pembunuhan, Kadek pun diamankan polisi di dalam rumahnya. Di hadapan penyidik, Kadek mengakui jika motifnya karena ia kesal selalu dipojokkan atau dipaksa untuk segera menikahi kekasihnya itu. Saya masih mau ngumpulin uang dulu, tidak mau membebani orang tua. Itulah alasan Kadek kepada penyidik saat ditanyai alasannya tak mau menikahi gadis yang sudah dihamilinya itu. Pengadilan digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Setelah beberapa kali menggelar persidangan, barulah di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 8, vonis pun dibacakan. Kadek divonis 12 tahun penjara. Saat pengadilan digelar, Kadek sempat meminta maaf kepada orang tuanya dan orang tua korban atas apa yang sudah ia perbuat. Ia juga menerima vonis hakim tersebut. Sementara itu di ruang persidangan, ibu korban syok bahkan histeris menangis. Ia tak terima dengan vonis hakim. Keputusan itu tidak adil bagi almarhum, anaknya, dan keluarga mereka. Bahkan ibu korban mengaku Kadek tak pernah secara langsung meminta maaf kepadanya dan keluarga mereka. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.